Iya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nah, kaum muslimin, siang ini di Masjid Islamic Center ya berarti saya bersama Dr. Moya Zamzami, dokter spesialis anestesi. Kita dengarkan apa komentar beliau atau kesan beliau tentang program ini atau testimoni. Dok, barangkali beberapa menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nyimas Moya Zamzami. Saya pertama sekali mengenal Ustadz lewat TikTok. Tanpa saya sengaja, saya mengikuti audio ruqyahnya Ustadz. Kemudian ternyata apa yang disampaikan Ustadz itu berespon terhadap badan saya. Nah, saya adalah penderita kanker payudara dan juga miom, dan dua-duanya sudah dilakukan tindakan operasi, tapi saya belum kemoterapi. Nah, dari situ saya mencari tahu tentang Ustadz, tentang rehab hati. Kemudian saya bergabung dengan teleruqyah. Dari teleruqyah baik via Zoom ataupun TikTok, saya merasakan bahwa memang ada sesuatu yang tidak ditemukan secara medis dalam tubuh saya, itu ternyata ada di dalam Al-Quran. Nah, akhirnya saya rutin mengikuti Ustadz. Respon reaksi dari setiap ruqyah itu berbeda-beda. Mulai dari saya menangis, histeris, mual, muntah, dan sebagainya, rasa sakit di tempat bekas luka operasi, berpindah ke perut, berpindah ke pundak, kemana saja dia selalu berpindah dengan setiap ruqyah yang berbeda-beda. Nah, sampai pada akhirnya saya memutuskan ikut training offline 1 hari di Islamic Center. Waktu itu saya tidak berharap bertemu dengan Ustadz karena saya membayangkan Ustadz begitu sibuk. Jadi saya hanya mengikuti alur dari yang Allah sudah gariskan untuk saya. Jadi saya tidak berharap bertemu dengan Ustadz. Tapi qadarullah saya betul-betul dipertemukan dengan Ustadz melebihi dari apa yang saya bayangkan. Nah, akhirnya saya mengikuti terapi intensif. Itu hari pertama saya mengikuti ruqyah, itu saya mengalami histeris atau tingkat kesurupan yang sangat tinggi sekali, sampai menangis histeris, menunjuk-nunjuk, sampai badan saya itu panas luar biasa. Dan tempat yang saya operasi itu terutama kanker payudara, dan tangan saya ini saya rasakan berat dan sakit yang luar biasa. Dada seperti ditusuk-tusuk, sampai saya sedikit susah bernafas gitu. Sesudah ruqyah masih ada efeknya, tapi saya setiap mau tidur saya ulangin lagi ruqyah saya sebisanya sesuai dengan petunjuk Ustadz. Jadi di Islamic Center ini yang saya rasakan adalah kita dibekali ilmu Al-Qur'annya. Jadi kita meruqyah diri itu dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, seperti itu. Sampai dengan hari kedua, memasuki hari kedua, saya reaksinya mulai sedikit agak lebih tenang. Rasa sakit di dada saya sudah hampir tidak ada, cuman ada rasa debaran jantung berbeda-beda. Malahan sampai bila saya bertemu salah satu ustadz, itu tubuh saya sudah merespon. Begitu sensitifnya saya, apalagi bertemu dengan Ustadz. Nah, itu yang mau saya tanyakan hilang semua. Seperti itu, Masya Allah. Nah, kemudian hari kedua sudah sangat kecil sekali, lebih halus reaksi dari ruqyah itu, sampai pada akhirnya di malam ketiga itu saya merasakan ketenangan yang luar biasa, karena saya merasa bahwa apa yang terjadi pada saya, ujian-ujian yang terjadi pada saya itu adalah atas kehendak Allah. Saya ridho, saya ikhlas dan mensyukuri, karena sakit itu saya bisa lebih dekat dengan Allah dan bisa lebih mempelajari Al-Quran lewat Ustadz Nay. Seperti itu, sampai saya merasa berat hati, ada rasa sesak di dada,
saya harus meninggalkan Islamic Center. Seperti itu. Jadi setelah saya pelajari cara meruqyah yang menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul itu adanya di rehab hati. Jadi iman kita, akidah kita, keimanan kita, semuanya itu dibekali sehingga kita tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Mungkin itu Ustadz. Terima kasih Dok, saya. Barakallahu Fik. Iya. Dok, ini ada sedikit, mungkin bukan riset ya, penelitian abal-abal lah ya kan, relasi antara kanker dan sihir. Dokter dalam beberapa hari ini dengan berbagai pasien yang variatif ya, ada kanker apa macam-macam. Bagaimana menurut dokter ada hubungan antara relasi antara kanker dengan sihir ini dalam analisa dokter? Ya, jadi ada memang tidak bisa disinkronkan Iya. antara bahasa kedokteran dengan Betul. bahasa secara Al-Quran, gitu. Tetapi dasarnya ilmu kedokteran sendiri itu adalah dari Al-Quran. Betul. Awal mulanya ilmu kedokteran itu, karena yang membawa pertama sekali itu juga adalah orang Muslim, Betul. seperti itu. Nah, jadi relasinya itu adalah ini sel yang berkembang secara cepat, ya, gitu, dan sifatnya itu invasif, ya, gitu. Dan begitu diangkat dia akan timbul yang baru. Mungkin kalau dalam Al-Quran juga relasinya itu begitu dibacakan ayat Al-Quran dia berpindah. Nah, proses perpindahan ini kalau dalam Al-Quran itu adalah perpindahannya antara sihir atau setan ini ya kan memindahkan si sel kanker tersebut. Kalau dalam bahasa kedokteran ini adalah metastase. Gitu. Jadi sama-sama sesuatu yang tidak tampak, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dalam Al-Quran, kenapa saya percaya dengan pengobatan ruqyah melalui Al-Quran untuk kanker dan ini terapi? Karena ada salah satu penelitian dari Jepang itu namanya Hashimoto Secret of Power Water kalau nggak salah saya. Dokter Masaru Emoto. Iya, itu air saja dibacakan Al-Quran itu berubah struktur airnya, struktur kimianya. Dari yang kotor akan jernih sejernihnya air Zam-Zam, seperti itu, dan itu bisa menjadi obat, gitu. Kalau saya pribadi, saya merasa bahwa pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Tidak ada keraguan lagi kita untuk percaya bahwa terapi ini bisa diterapkan. Kalaupun terjadi perbedaan pendapat, itu kembali lagi. Kalau saya memang mempelajari ini untuk diri saya sendiri dulu, sambil saya terus belajar melalui Ustadz, seperti itu. Bagaimana mempelajari Al-Quran lebih dalam. Kebetulan caranya adalah melalui ruqyah terlebih dahulu saya diperkenalkan seperti itu, Ustaz. Yeah. Jadi kalau menurut saya sih karena saya dari bidang kedokteran gitu ya. Jadi tidak ada yang salah. Bukan berarti bidang kedokteran juga salah, ruqyah juga kurang tepat, seperti itu, tidak. Tetapi kita ambil satu sisi makna di balik dari itu semua. Maka untuk mengetahuinya itu ya kita berkenalanlah lebih jauh, kita pelajari, ambil hikmah yang terbaik, itu yang akan kita jalani, seperti itu. Karena tidak ada pada saatnya kita juga membutuhkan pertolongan dokter. Betul. Misalnya untuk memastikan sebelum kita jatuh ke pengobatan secara Islami, kita harus memastikan dulu ini ditemukan atau tidak. Yang membedakan saat tidak ditemukan secara dunia kedokteran adalah itu bagiannya di bidang agama atau Al-Quran, seperti itu kalau menurut saya. Ya. Barakallahu fiik, jazakillah khair, Dok. Semoga ini testimoni ini menjadi verifikasi ya bahwa Quranic healing, ya, Quranic miracle still here. Yes. Mujizat Al-Quran itu masih ada di permukaan bumi ini dan menjadi harapan penyambung asa bagi kaum muslimin
terkhusus muslimah yang banyak sekali mendapatkan problem ini. Barakallahu fikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.